Selamat pagi. Masih diperkenankan menghirup udara yang berhembus di semesta ini adalah hal yang sepatutnya bersama-sama dirayakan dalam rasa syukur hanya kepada Tuhan. Mari melengkapi rasa syukur saudara dengan mendasarkan segala pergerakan kita hari ini pada kebenaran firman Tuhan. Yang pagi ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Tuhan dalam firman-Nya berkata, "Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini merupakan bagian surat Paulus yang paling terkenal. Saudara pun tidak merasa asing dengan narasi surat Paulus ini sebab seringkali menjadi suatu rujukan saat berbicara tentang kesatuan ataupun kerjasama. Tubuh menjadi gambaran yang sempurna untuk menjelaskan mengapa dalam relasi sosial bersama-sama, manusia perlu menyatu dan saling bekerja sama. Alasan terdalam dari mengapa harus menyatu dan saling bekerja sama adalah sebagaimana yang terangkum di ayat 26. Bagi saya pribadi, it's powerful message. Ale rasa, beta rasa. Begitulah bila diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dari timur Indonesia. Akan tetapi, sungguhkah firman Tuhan itu dapat dipahami oleh manusia? Telah 2 bulan lamanya kita mengalami pembatasan baik fisik maupun sosial. Berminggu-minggu pula kita bersama keluarga ada dan beraktivitas lebih banyak di dalam rumah. Tentu kerinduan untuk kembali beraktivitas seperti semula, bisa menyapa atau berkumpul tanpa jarak, tentu menjadi rindu yang paling berat saat ini. Tak hanya kita sendiri yang merasakan betapa bosannya terus-menerus ada di rumah, betapa sulitnya menahan rindu beraktivitas di luar rumah, bahkan rindu beribadah di rumah ibadah yang biasanya kita lakukan. Tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi dari data yang selalu diupdate ke media yang ada, diperlihatkan bahwa tingkat penyebaran masih enggan menyurut. Bahkan beberapa hari yang lalu, kurva penyebaran mengalami peningkatan saat wacana relaksasi atau pelonggaran PSBB dikumandangkan. Wacana tersebut tentu saja mengundang respon yang beragam, mulai dari anggapan bahwa hal tersebut melukai mereka yang kurang lebih 2 bulan dan berminggu-minggu di rumah saja. Wacana tersebut dianggap menjadikan tindakan mereka yang konsisten menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan menjadi tindakan yang sia-sia. Bahkan dianggap turut melukai upaya para medis yang telah 2 bulan ini berada di fasilitas kesehatan yang minim kelengkapan dan sangat rentan terpapar, bahkan mereka pun menjadi korban.
Hingga kemudian wacana ini memunculkan hashtag Indonesia Terserah atau hashtag suka-suka kalian sebagai signal menyerah. Apa yang terjadi dalam kondisi pada saat ini memperlihatkan bahwa betapa lemahnya kesadaran manusia untuk memahami dampak yang sebagaimana telah dituliskan Rasul Paulus dalam suratnya di ayat 26. Ale rasa, beta rasa. Pandemi ini satu rasa, seluruhnya akan berasa. Maka itu sejatinya firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi ini mengingatkan dengan tegas bahwa setiap umat Tuhan di fase ini diberikan suatu pemahaman Tuhan sedang turut bekerja, bahkan tak henti berbicara secara luar biasa melalui elemen pemerintah yang ada, melalui gugus tugas percepatan pandemi, bahkan jaringan yang peduli yang menyingsingkan lengannya untuk turut menghimbau bahwa pandemi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab elemen tertentu, tetapi seluruh warga yang ada, yang di dalamnya adalah umat Tuhan. Bahwa memutus mata rantainya menjadi tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kesatuan berpikir dalam asa dan rasa yang satu, yang mau merendahkan hatinya untuk membangun kerjasama yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Sebab ale rasa, beta pun akan rasa. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi dasar atau alasan utama yang menjadikan pergerakan kita bersama keluarga hari ini bergerak sesuai dengan firman-Nya. Ada berkat Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Mari saudaraku, tenangkan hati dan pikiran kita untuk menyapa Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu adalah sulu langkah bagi iman kami. Firman-Mu mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami kala kami sedang menelusuri hidup di situasi pandemi COVID-19 ini. Karuniakanlah kepada kami kemampuan melalui hikmat-Mu yang sejati, agar kami bersama-sama seluruh ciptaan-Mu tetap setia berjalan teguh, menyatukan hati dan pikiran kami untuk saling membuka kerjasama, saling memperhatikan, saling merasakan satu sama lain, sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami terjadi. Dalam rahmat kasih-Mu ya Bapa, kami berdoa. Amin.